Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Yurian yang sedang menyamar Jeti Yuris, dia sudah mengalahkan manusia level 5, meskipun itu bukanlah tubuh aslinya, dan setelah itu Yurian dan teman-temannya menjumpai iblis yang tidak sadarkan diri di jalan. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan sebelum iblis yang ditemukan Yurian dan teman-temannya tidak sadarkan diri, dia di sana sedang dikejar-kejar oleh iblis lain. Iblis yang dicari-cari itu akan dibunuh. Kita kembali di waktu yang sekarang. Di sana iblis itu sedang disembuhkan oleh Yurian, dan setelah itu iblis itu pun tersadar. Iblis itu merasa kalau luka-luka di tubuhnya sudah sembuh. Dengan tiba-tiba iblis itu berkata pada Yurian, kalau dirinya telah mencari Yurian kemana-mana, dan lalu meminta tolong pada Yurian untuk menolongnya. Dengan tiba-tiba Ricky menghunuskan pedangnya ke arah iblis tersebut. Setelah itu Ricky bertanya, kenapa iblis sepertinya ada di wilayah manusia? Di sana iblis itu masih belum menjawab, dia masih melihat pedang dari Ricky karena iblis itu merasa kalau kekuatan dari pedang Ricky itu dari roh angin. Iblis itu juga merasa kalau Ricky adalah manusia paling berbahaya di tempat tersebut. Di sisi Ricky dia berkata, kalau iblis itu harus menjelaskan situasinya agar semua orang bisa paham, dan iblis itu jangan lupa kalau dirinya bisa dieksekusi di tempat. Itu tergantung dengan situasi, dan iblis itu pun memperkenalkan dirinya. Dia adalah Lagnis, dia putri bungsu dari istri ke-13 Raja Zerkas. Di sana Sia terkejut karena Lagnis adalah anak dari Zerkas, karena Zerkas adalah pasukan terkuat Raja Iblis, salah satu dari 4 Raja Surgawi. Di sana Ricky bertanya kembali, kenapa Lagnis tiba di sana? Lagnis menjawab kalau di tempat iblis hierarki ditentukan oleh kekuatan. Karena ibunya sudah lemah sejak lahir, Jeti istri Zerkas yang lainnya tidak pernah menganggap ibu dan Lagnis. Dengan tiba-tiba Yurian bertanya, jadi keluarga yang lain berusaha membunuh Lagnis? Lagnis di sana berkata kalau putri sulung dari istri kedua, Shabil mencoba membunuh Lagnis dan ibunya terluka parah saat melindungi Lagnis. Karena itu Lagnis pergi ke sana mempertaruhkan segalanya demi bisa menemukan Yurian. Karena dia ingin mengobati ibunya dengan sihir Yurian. Karena sudah terbukti bisa menyembuhkan bekas luka dan bahkan serangan wabah monster level 4. Di sana Yurian bertanya-tanya apakah benar sihirnya penyembuhannya sekuat itu. Dengan tiba-tiba Jade datang dan dia berkata membenarkan kalau sihir penyembuhan Yurian sekuat itu. Dan tidak hanya bisa menyembuhkan dalam sekejap, tapi bisa menyembuhkan hampir semua luka. Di sana Jade berpikir, kalau gara-gara monster level 4 hal seperti Yurian yang mempunyai kekuatan penyembuhan instan itu jadi tenggelam. Karena Yurian berhasil memulihkan sihir level 4 milik wabah yang pernah menghancurkan sebuah negara dan mencegah dampak lanjutan itu sudah merupakan keajaiban, dan meskipun Yurian sendiri tidak peduli tentang itu. Setelah itu, Yurian bertanya pada Jade, apa keretanya sudah Jade suruh kembali tanpa masalah? Jade di sana menjawab kalau dia sudah menyuruh kereta itu kembali dan sudah dipastikan mereka tidak ingat apapun soal yang terjadi di sini. Di sana Mu bertanya, sekarang mau bagaimana, soal iblis Lagnis? Di sana Ricky bertanya kembali pada Lagnis, apakah dirinya datang ke wilayah manusia hanya untuk menyembuhkan ibunya? Lagnis di sana menjawab, iya, dan Ricky bertanya kembali, kenapa dirinya tahu kalau Yurian ada di sana? Dengan tiba-tiba Jade di sana terkejut. Dia berkata, kalau belum ada 10 hari sejak pelatihannya dimulai, akan tetapi iblis sudah tahu lokasi pelatihan dan siapa saja pesertanya. Ricky di sana merasa sepertinya umat manusia dalam bahaya yang lebih besar dari yang mereka duga, dan mungkin karena hal inilah diadakannya pertemuan darurat. Di sana Mu berkata, kalau harus diputuskan, iblis Lagnis mau dibunuh di sana atau ditangkap hidup-hidup. Setelah itu Ella di sana bertanya pada Lagnis, ada di mana ibunya sekarang? Lagnis menjawab, kalau ibunya ada di wilayah Raja Iblis, dan jaraknya dari tempat tersebut sekitar 16 jam, karena Lagnis tidak bisa membawa ibunya ke wilayah manusia. Di sana Ella terkejut. Dan Ella berkata, jadi untuk menyembuhkan ibu Lagnis Yurian harus pergi ke wilayah iblis. Di sana Lagnis memohon, dan dia berjanji tidak akan meminta hal yang berbahaya. Di sisi Ricky dia menatap Lagnis dengan tatapan yang tajam. Dia berkata kalau pergi ke wilayah Raja Iblis saja sudah berbahaya.
Dengan tiba-tiba di sisi Yurian dia setuju dan akan membantu. Kalau Yurian tidak berniat untuk membantu, dari awal Yurian tidak akan menyembuhkan Lagnis. Di sana Lagnis pun gembira karena Yurian mau membantunya. Setelah itu, Yurian menyuruh yang lainnya pulang terlebih dahulu. Yurian akan menyembuhkan ibu Lagnis dulu dan lalu pulang. Di sisimu dia merasa kalau menyusup ke wilayah Raja Iblis diam-diam lumayan bikin deg-degan, akan tetapi dia tidak setuju dan menyuruh lainnya jangan membiarkan Yurian pergi. Di sana Mu menenangkan adiknya. Setelah itu Ricky membuat sebuah peta, dan mereka semua sekarang berada di Holy Nation, dan ibu Lagnis berada di dekat perbatasan. Di sana Ricky punya syarat demi untuk keamanan mereka semua. Syarat pertama, kalau Lagnis ketahuan berbohong sedikit saja, rencananya akan dibatalkan. Yang kedua, mereka harus kembali ke wilayah manusia dalam 24 jam. Ricky dan yang lainnya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Akan tetapi, jika situasinya jadi berbahaya sedikit saja, Ricky dan yang lainnya akan mengabaikan Lagnis dan langsung kembali. Setelah itu Ricky bertanya pada Yurian, apakah Yurian setuju? Di sana Yurian setuju. Dengan tiba-tiba Jade merangkul Yurian, dan dia berkata kalau masalahnya itu Yurian selalu membuat dirinya dalam bahaya. Setelah itu Jaya mengingatkan janji Yurian ke Ella, karena Yurian berjanji akan kembali dengan selamat, dan Jaya di sana bertanya pada Yurian apakah Yurian berpikir bisa menepati janjinya. Dan Jade menyuruh Yurian berpikir bagaimana perasaan Ella kalau Yurian terus-terusan melemparkan diri ke dalam bahaya. Setelah itu Yurian berterima kasih pada Jade karena menyadarkan Yurian tentang sesuatu yang penting. Di sana Jade berkata, kalau kali ini mereka harus melakukan dengan aman. Setelah itu Ella mengajak Jade dan yang lainnya untuk segera berangkat. 6 jam pun telah berlalu, dan anak-anak yang lainnya pun sudah sampai di wilayah iblis. Di sana Lagnis berkata, kalau itu tidak mungkin, karena seharusnya ditempuh dalam 16 jam tetapi sekarang bisa ditempuh hanya dalam 6 jam saja. Di sisi Yurian dia berkata, kalau dia pikir akan lama karena membutuhkan 16 jam perjalanan. Di sana Yurian merasa kalau seperti mereka berlari sambil melipat tanah. Di sisi Ricky dia menggunakan sayap roh anginnya. Di sisi Sia dia melihat Ricky yang sudah bisa mengendalikan 2 sayap roh angin agung. Di sana Mu berkata, kalau dia curiga karena penjagaan di wilayah iblis terlalu longgar. Lagnis dia berkata, di tempat iblis, sudah ada sihir Raja Iblis yang melindungi, jadi mereka tidak butuh penjaga. Dan Lagnis menunjukkan tempat ibunya, akan tetapi dengan tiba-tiba dia terbentur dengan sebuah penghalang. Lagnis dia bingung dengan apa yang terjadi, kenapa bisa seperti itu. Di sana Sia berkata, kalau penghalang itu cukup kuat. Di sisi Lagnis dia tidak percaya karena sebelumnya tidak pernah ada penghalang seperti itu. Ricky di sana berkata, kalau penghalang itu mungkin untuk memerangkap Lagnis agar tidak bisa keluar, atau mencegah Lagnis masuk saat Lagnis pergi. Di sana Lagnis mengingat saat-saat masih bersama ibunya dan Lagnis lagi mengumpulkan tanaman obat, dan di sana ibu Lagnis meminta maaf pada Lagnis, meski terlahir sebagai putri Raja Jerkas, Lagnis cuma bisa makan tanaman obat, karena ibunya memiliki 1 tanduk, akan tetapi di sana Lagnis gembira karena menjadi putri dari ibunya. Dan setelah itu, kita dilihatkan dengan ibu Lagnis penuh dengan luka-luka dan di tempat tersebut terbakar. Di sana Lagnis melihat itu semua, ternyata yang melakukan itu semua adalah Syabil. Kita kembali di waktu yang sekarang. Di sana Lagnis terus-menerus memukul penghalang tersebut dan memanggil-manggil Syabil. Dan setelah itu Yurian menghentikan tindakan Lagnis. Yurian menyuruh Lagnis berhenti, karena dia cuma akan menyakiti tangannya. Dan setelah itu Lagnis meminta maaf pada semuanya karena telah membuat mereka datang jauh-jauh ke sana, dan Lagnis akan tetap di sana. Lagnis juga berterima kasih pada semuanya karena telah menemaninya. Tiba-tiba di sana Ricky berkata, aku pikir Lagnis akan ikut masuk bareng dengan mereka. Setelah Ricky berkata seperti itu Lagnis terkejut. Ternyata di sana Yurian bisa menghilangkan penghalang tersebut. Karena Yurian bukan hanya bisa menyembuhkan, tapi juga bisa menetralkan mana. Dan setelah itu penghalang itu pun langsung hancur. Yurian di sana berkata, kalau mereka bisa masuk diam-diam tanpa ketahuan. Di sisi Lagnis dia merasa ketakutan karena dia takut kalau yang hancur itu seluruh wilayah Raja Iblis.
Setelah itu anak-anak pun mulai berlari ke arah tempat Ibu Lagnis berada. Kita beralih di tempat iblis Kelin. Dia adalah anak kedua dari istri kedua Zerkas. Anak buahnya di sana berkata, kalau dugaan Kelin benar, kalau penghalangnya akan dihancurkan. Anak buahnya di sana merasa setelah menghancurkan penghalang Lagnis pergi ke wilayah manusia. Di sana Kelin dia berkata, meskipun anak dari makhluk hina, dia tetap putrinya salah satu 4 raja surgawi. Kelin dirinya merasa kalau dia lebih hebat dari Lagnis. Di sana anak buahnya bertanya, apa yang harus dilakukan? Apakah dirinya harus mengejarnya? Kelin di sana menjawab, kalau tidak usah, karena nantinya Lagnis akan pergi ke tempat tersebut. Setelah itu Kelin bertanya, apakah makhluk hina satunya masih belum dihabisi? Anak buahnya berkata, iya, orang itu belum dihabisi. Setelah itu anak buahnya mau mengeluarkan sesuatu, dengan tiba-tiba benda aneh itu pun muncul. Ternyata di dalam benda tersebut ada Ibu Lagnis. Dan anak buahnya itu berkata kalau dia masih hidup di dalam sana. Kelin berkata, kalau jangan dibunuh dulu karena upacara ulang tahun ibunya akan diadakan sebentar lagi. Dan ibu bilang benci diperlakukan sama seperti makhluk hina sepertinya. Dan ternyata kakaknya ingin diberikan kado kepala dari Ibu Lagnis. Setelah itu tiba-tiba Lagnis menyerang Kelin dan anak buahnya, lalu Kelin menyuruh anak buahnya untuk memotong tangan dan kakinya Lagnis. Setelah itu dikurung. Anak buahnya pun langsung melesat ke arah Lagnis. Ternyata nama dari anak buah Kelin adalah Zed. Dia adalah pasukan khusus di bawah 4 raja surgawi. Di sisi Lagnis dia menyuruh Zed menyingkir. Akan tetapi Zed tidak mau karena perintah harus diutamakan. Denzer pun langsung menyerang Lagnis di bagian tangan kanannya. Setelah Lagnis terkena serangan, tiba-tiba Riki datang. Kita dilihatkan sebelum kejadian Lagnis menyerang Kelin. Di sana Riki bertanya, apakah ibumu dari awal memang disembunyikan di tempat itu? Dan sepertinya Kelin menemukannya terlebih dahulu. Di sana Sia meminta lainnya untuk mundur karena tidak mungkin bertanya pada mereka di mana mereka menyembunyikan ibu dari Lagnis. Di sana Riki juga berkata kalau mereka membutuhkan 2 jam untuk memulihkan penghalangnya. Jika dalam waktu itu mereka tidak menemukan cara untuk menyelamatkan Ibu Lagnis, Riki dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mundur. Di sana Lagnis mendengar perkataan dari Kelin, kalau kakaknya ingin kado kepala Ibu Lagnis, dan Lagnis pun marah tidak bisa menahan kemarahannya, dan dia pun langsung melesat menyerang Kelin. Setelah Lagnis menyerang Kelin, di sisi Sia dia menyuruh teman-temannya untuk kembali dan Lagnis akan mengalihkan perhatian iblis yang lain. Di sana Sia juga bertanya pada yang lainnya, apakah mereka akan melawan ras iblis di wilayah mereka sendiri? Karena kita memasuki wilayah iblis tanpa izin, lalu kalau tersesat risikonya bukan hanya kematian saja. Akan tetapi teman-teman Sia malah membantu Lagnis dan tidak menghiraukan perkataan dari Sia. Kita beralih di waktu yang sekarang. Di sana Riki sudah mengeluarkan kedua sayap roh anginnya, dan dia berkata, kalau dalam syarat tidak ada larangan untuk melawan yang lemah jadi mereka harus mengalahkannya dengan cepat dan lalu kembali. Di sana Jay dan Yurian menyetujui perkataan dari Riki. Di sisi Kelin dia berkata pada Zed, untuk menyimpan kembali ibu dari Lagnis, dan lalu jangan ikut campur dalam pertarungannya. Setelah itu Zed pun langsung menyimpan kembali ibu dari Lagnis. Setelah itu Kelin mengeluarkan aura jahatnya yang sangat pekat, dan di sisi Jaya dia sudah bersiap mau menyerang. Setelah itu Jade pun langsung menyerang Kelin dengan pisau gelapnya. Serangan Jay pun mengenai tubuh Kelin. Akan tetapi tiba-tiba tubuh Kelin menghilang, dan sudah berada di sisi yang lain. Dia juga sudah bersiap dengan sihirnya. Setelah itu Kelin pun langsung menyerang Jade. Di sana Kelin gembira karena serangannya akan mengenai Jade. Akan tetapi sebelum serangan itu mengenai Jade, serangan dari Kelin menghilang. Ternyata yang menghilangkan sihir Kelin adalah Yurian. Di sana Yurian mengingat kata-kata dari Jade tentang Ella. Setelah itu Yurian mulai marah dan menyuruh Kelin mengeluarkan ikannya atau Kelin akan dihabisi. Setelah melihat kemarahan Yurian, Kelin mulai keringat dingin dan menyuruh Zed mengeluarkan ikan itu kembali. Di sisi Zed yang sedang bertarung melawan Riki, dia mematuhi perkataan Kelin, dan lalu Zed pun mengeluarkan ikan tersebut. Apakah Yurian akan berhasil menyelamatkan ibu dari Lagnis? Kalau kalian penasaran, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.